Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan bagian firman Tuhan. Hari ini bacaan akan diambil dari Wahyu 7 dan 8. Wahyu pasal 7 dan 8. Saya akan bacakan Wahyu 7 ayat 9 dan 10. Wahyu 7 ayat 9 dan 10. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Saudara, kalau kita lihat bagian dari Wahyu 7 ini, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 menunjukkan tentang orang Israel dari 12 suku yang akan diselamatkan. Di situ dituliskan 144.000, tentu ini sebagai simbol, tapi menunjukkan bahwa orang Israel dari 12 suku mereka pun akan menjadi bagian dari orang yang akan diselamatkan. Tetapi yang menarik di ayat yang ke-9, ada kelompok lain selain daripada orang Israel yang dari 12 suku itu, yaitu di sini dikatakan ada orang-orang yang berasal dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Ada kelompok yang lain yang tentu kita tahu di dalam Alkitab pun bukan hanya orang Israel yang akan diselamatkan, tetapi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Ketika orang Israel tidak mau percaya kepada Kristus, mereka pun tidak akan diselamatkan. Tetapi bagian ini juga menunjukkan bahwa kita pun bisa menjadi bagian dari orang yang diselamatkan. Ketika Tuhan memilih kita, ketika kita mau meresponi panggilan Tuhan, ketika kita mau hidup di dalam iman kita, dan ketika kita mau sungguh-sungguh terus menjaga iman kita, bahkan di dalam keadaan yang tidak mudah. Di bagian ini menunjukkan pada akhirnya nanti, semua akan menjadi satu dan semua menaikkan pujian bagi Tuhan. Sambil sungguh-sungguh sadar bahwa keselamatan itu dari Allah. Keselamatan itu yang membuat semua orang boleh berdiri di hadapan tahta Allah, boleh melihat kemuliaan Tuhan, boleh menyembah Dia, boleh tersungkur melihat kemuliaan Tuhan yang begitu besar dan terus memuji Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita melihat bagian ini pun di Wahyu 7 kita bisa melihat setiap orang yang akan ada di dalam masa akhir itu, mereka yang ada di bersama-sama memuji menyembah Bapa, mereka adalah orang-orang yang sudah melewati masa-masa yang tidak mudah. Ada kesusahan besar yang sudah dilewati, tetapi mereka sudah melewatinya. Mereka yang boleh bertahan sampai akhir. Dan di bagian ini, kalau kita lihat ayat 15 sampai selanjutnya, dikatakan ketika mereka sudah setia sampai akhir, ada janji Tuhan, ada bagian yang indah yang sudah menantikan mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga seperti yang masih dihadapi ketika ada di dunia. Tidak akan ada panas terik yang menimpa mereka karena ada anak domba, Kristus yang menjadi pusat, yang akan mengembalakan, menuntun mereka ke air kehidupan. Bahkan dikatakan yang akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara, kalau kita melihat kehidupan kita sekarang, di dalam perjalanan iman kita belum sampai di tahap akhir perjalanan iman kita. Kedatangan Kristus yang kedua, kita bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Mungkin saat ini kita ada di dalam masa yang tidak mudah. Mungkin kita bergumul di dalam kehidupan kita bergumul di dalam pekerjaan kita bergumul dengan segala hal yang mungkin bisa membuat kita merasa begitu lelah. Ada air mata yang menetes dari mata kita yang membuat kita melihat bahwa ini hidup yang memang sangat tidak mudah. Tapi bukankah janji firman Tuhan hari ini mengingatkan kita? Di dalam iman kita percaya, kita pun tidak sendirian. Kristus sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Tentu Dia pun saat ini tidak meninggalkan kita. Ketika kita tahu di bagian firman Tuhan bagaimana Tuhan adalah gembala kita, dan bagian ini menunjukkan nantinya pun ada Kristus yang akan menggembalakan mereka. Tentu saat ini pun Tuhan tidak meninggalkan kita. Di tengah semua tantangan kehidupan yang tidak mudah yang harus kita hadapi, Dia ada bersama dengan kita. Dia menggembalakan kita, Dia menuntun kita. Bahkan di tengah air mata kita saat ini pun, Dia ada bersama dengan kita.
Dan perjuangan kita bukan hanya sekedar untuk sekarang, untuk apa yang kita bisa lihat sekarang, untuk apa yang kita bisa miliki sekarang. Tapi perjalanan kita adalah perjalanan iman. Sampai akhir nanti, semua akan menjadi sempurna. Semua akan menjadi begitu indah ketika kita bersama dengan Dia. Di sanalah kita bisa melihat apa yang sudah kita percayai. Semua akan terwujud. Ada kesukaan yang besar. Ada sungguh-sungguh satu sukacita yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Sukacita karena kita bersama dengan Juru Selamat kita. Kita bisa memuji dan menyembah Dia, anak domba yang menjadi pusat itu. Itulah janji yang saat ini menjadi pengharapan kita. Semoga bagian firman Tuhan ini menguatkan kita hari ini. Inilah perjalanan iman kita saat ini. Dan kita, ketika kita sudah dipanggil dan percaya, kita masuk di dalam bagian orang-orang yang nanti akan berdiri di hadapan tahta anak domba itu. Teruslah berjuang, hadapi setiap tantangan kehidupan. Kita mampu melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan fokus kita adalah akhir dari hidup kita nanti. Kemuliaan bersama dengan Tuhan itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh mengenal Tuhan, kami boleh tahu bahwa kami adalah orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan. Kami tahu perjalanan kehidupan kami tidak mudah, tapi kami tahu Engkau pun tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kami tahu perjuangan kami bukan hanya sekedar sekarang atau untuk hal yang fana, tapi untuk kekekalan. Bagaimana kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Kami akan memuji menyembah Tuhan. Dan bagaimana kami akan merasakan kesukaan besar ketika kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.